Jemaat yang terkasih, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati masuk dalam ibadah kita saat hening bagi kita semuanya. Mengundang jemaat berdiri, kita akan menyanyikan pujian merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan kelima. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan Kawan Kudus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Memandang salib Rajaku yang mati
hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama-sama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa bersama. Ya Allahku yang maha tinggi, kami debu dan tidak berarti. Congkak dan sombong yang ada pada kami hancur karena melihat salib-Mu. Dengan kerendahan hati ya Allahku, kami mengakui setiap dosa, kesalahan, najis, dan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Engkau yang maha pemurah dan maha kasih, Engkau akan mengampuni dan mentahirkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Melihat salib-Mu, Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih pengampunan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mengundang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberitakan berita anugerah yang diambilkan dari Yesaya 64 ayat yang ke-6 dan 8. Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Persilahkan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama mendengar, menyimpan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami menantikan sapaan-Mu ya Allah, untuk boleh menguatkan diri kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Oleh karenanya buka mata hati kami, pemikiran dan hidup kami, untuk kami bersama-sama belajar memahami sebagian kesaksian firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan kami mencoba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat untuk memberitakan firman, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami, bentuklah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengabaikan bacaan leksionari, tetapi kita akan membaca secara khusus Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai 38. Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai 38. Ada 3 perikop. Satu perikop sangat pendek karena hanya 1 ayat, yang selebihnya beberapa ayat boleh kita terima bersama. Yohanes 19, 28, 38. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar,
dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, 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 Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan. Kemarin kita sudah bersama-sama hadir di Kamis Putih di dalam keluarga kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya. Berharap semuanya sehat-sehat, semuanya dalam kondisi yang kuat, karena toh Tuhan menopang kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema, karena salibmu hidupku dibaharui. Karena salibmu hidupku dibaharui. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan gereja kita, simbol salib terpampang di dalamnya atau di luar. Sebagaimana gereja kita ada salib di belakang mimbar ini. Salibnya cukup besar. Dan itu tentu mengingatkan kita akan sesuatu pada salib Tuhan Yesus. Dan tradisi kita, tradisi Protestan, salibnya tanpa korpus. Salibnya tanpa Tuhan Yesus. Sedangkan tradisi saudara kita Katolik masih ada Tuhan Yesusnya. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Apakah masih ada Tuhan Yesusnya ataukah Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi? Karena bagaimanapun juga ketika korpus itu masih ada, Tuhan Yesus masih ada, mereka hendak memandang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan penderitaan itu ternyata sangat berat. Kalau di dalam kehidupan Protestan, salib itu sudah kosong, yang menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lagi tergantung di sana. Tuhan Yesus mulai diturunkan dan Tuhan Yesus mulai berjuang untuk kehidupan umat selanjutnya. Sama saudara, sehingga jangan lagi mempermasalahkan salib yang kosong atau salib yang masih isi. Yang penting hari ini kita hendak belajar bersama tentang teologi salib, di mana teologi itu dikembangkan oleh Martin Luther. Teologi salib, teologi krucis, atau dalam bahasa Yunani stauros. Sebuah istilah yang dicetuskan oleh teolog Martin Luther untuk menyebut teologi yang menempatkan salib sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang Allah berikan dan cara Allah untuk menyelamatkan. Lalu sebenarnya salib itu seperti apa sih? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyaliban adalah suatu bentuk hukuman yang diterapkan dalam kekaisaran Roma, bukan Yahudi.
Lalu apa sebenarnya hukuman yang terberat dari kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani itu? Orang Israel menerapkan hukuman terberat yaitu rajam. Di mana orang diirit, orang yang bersalah itu diirit keluar kota, lalu mereka diminta untuk jengkeng dalam bahasa Jawanya, lalu setiap orang yang lewat melempar batu segenggaman tangan, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, hingga lalu menutup orang itu dan akhirnya mati pada hari tertentu. Itulah hukuman yang khas bagi orang Israel. Sehingga kalau Tuhan Yesus dihukum salib, ini adalah hukuman dalam kehidupan orang Romawi. Dan nampaknya orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintah Romawi, ya Yesus itu. Tercatat dalam sejarah kehidupan orang Romawi ketika itu. Dan pada zaman kehidupan Yesus, para pemberontak dan pelaku kriminal dihukum dengan cara disalib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menggambarkan salib itu ya biasa-biasa saja. Ya bentuknya palang seperti itu. Dan kita menganggap enteng mungkin. Ya wong hukuman salib ya udahlah seperti itu. Tetapi nampaknya, saudara-saudara perlu kita tahu penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, saat orang hendak mati, yang merupakan suatu hal yang sangat diinginkan orang yang disalib. Jadi kalau orang memberontak, lalu dia tahu bahwa hukumannya salib, mending dia mati duluan ketimbang disalib. Karena tadi saya ungkapkan bahwa hukuman ini hukuman yang terkejam yang pernah ada. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang. Proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga saat-saat penderitaan menjadi panjang. Coba saja kalau dibandingkan dengan hukuman gantung misalnya, hukuman kursi listrik, suntik mati, kamar gas, tembak mati, pancung. Nampaknya hukuman-hukuman yang tadi saya sebutkan memerlukan waktu yang sangat singkat. Misalnya orang yang digantung, tali sudah terpasang, pijakan itu ditendang, orang akan segera mati, tepat pada sasarannya. Membutuhkan beberapa detik saja menjelang kematian. Dan nampaknya penyaliban membutuhkan waktu yang berjam-jam. Bahkan kalau hukuman itu misalnya saja diberlakukan pada hari Senin, coba bisa dibayangkan saudara. Di Indonesia mungkin suhu tertinggi ya 32, 34. Tetapi bagaimana kalau itu kondisi di Israel, di Timur Tengah? Kita tahu kondisi di sana sangat panas, ekstrim panasnya. Coba gambarkan ketika Tuhan Yesus mulai berjalan dari Yerusalem menyusuri jalan-jalan lalu menuju ke Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Sepanjang jalan Tuhan Yesus sudah mengalami siksaan-siksaan berat itu. Jangan membayangkan bahwa siksaan itu sebagaimana di film-filmkan saudara. Bayangkan bahwa siksaan itu cukup berat diterima oleh Yesus yang mewakili manusia ketika itu. Bayangkan ada cambuk yang terbuat dari timah. Lalu ada gerigi-geriginya.
Dan gerigi-gerigi itulah yang mengenai tubuh Yesus dan tubuh Yesus terkoyak ketika itu. Coba saudara bayangkan ketika Kamis Putih Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya dengan perjamuan terakhir. Oke lah, kalau Tuhan Yesus bersama dengan muridnya makan roti dan minum anggur. Kalau kita membayangkan bahwa roti itu dipoklek-poklek, dicuil-cuil, dipatahkan, lalu mereka memakan 7 bagian dari poklekan itu, oke lah mereka kenyang. Tetapi coba saudara bayangkan ketika pagi harinya hari Jumat, Tuhan Yesus sudah mulai mengalami siksaan-siksaan yang tidak ringan. Dan itu diterima oleh tubuhnya dan juga jiwanya. Secara fisik dan mental, saudara. Bukan hanya cambukan yang merobek tubuh Yesus, tetapi di kepala Yesus dikenakan mahkota duri. Setelah Yesus mengalami siksaan yang cukup berat, Tuhan Yesus harus menyusuri jalan sepanjang kurang lebihnya 20-25 kilo. Dan setelah itu Tuhan Yesus harus disalibkan. Ada banyak orang yang menggambarkan bahwa orang-orang ketika itu hanya diikat saja pada palang. Tetapi apa yang terjadi pada diri Yesus? Bukankah dia harus memikul berat kembali tubuhnya di palang salib itu? Ketika paku tertancap pada tangannya dan dia hanya duduk pada sebilah kayu yang cukup kecil untuk menopang kondisi tubuhnya. Sedangkan kakinya bagian tengah pun terkena paku. Bisa dibayangkan, saudara. Sehingga kalau saya tadi mengatakan orang yang berbuat jahat lalu hendak dihukum salib, dia lebih cenderung memilih untuk segera mati. Karena tergantung pada salib dan harus menerima siksaan yang cukup berat. Bukan hanya karena kondisi tubuhnya yang rusak, tetapi panas matahari yang begitu teriknya ketika itu. Kalau pada Minggu Palma saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang merendahkan hati, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib, itulah tanda kasihnya kepada manusia. Saya mengatakan pada waktu Minggu Palma bahwa hukuman itu adalah memisahkan manusia dari Allah dan memisahkan manusia dengan bumi. Tetapi nampaknya inilah yang dimaknai oleh Martin Luther. Teologi salib yang memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa karena salibmu hidupku dibaharui. Saudara-saudara, ternyata kalau kita menggambarkan salib yang di belakang saya ada palang begitu bentuknya. Lalu Tuhan Yesus tergantung di sana. Bukankah ini juga menyimbolkan bahwa terhubungnya kembali manusia dengan Allah? Terhubungnya kembali manusia dengan sesamanya. Yang di dalam Kejadian 3 sempat rusak oleh dosa. Hubungan manusia dengan Allah dipisahkan, hubungan manusia dengan manusia dipisahkan, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Dan di dalam diri Yesus hubungan itu dikembalikan. Hidup manusia coba untuk dibaharui kembali dengan karya yang tidak ringan. Oleh karenanya di awal ibadah kita semua diingatkan apa yang patut untuk kita sombongkan. Apa yang patut kita banggakan. Karena nampaknya kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri.
Kalau kita berhadapan dengan hukuman sama seperti yang dialami oleh Yesus, mungkin kita sudah mengalami kematian ketika kita dicambuk pertama kali. Tetapi setiap hukuman itu digantikan oleh Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia sempurna, manusia yang tidak berdosa. Mengingatkan kepada kita setiap tahun bangsa Israel berkorban kambing domba, tertumpah darah kambing domba itu. Dan semuanya itu dibuang, dibersihkan melalui pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya. Kembali, apa yang patut untuk kita sombongkan? Apa yang patut untuk kita banggakan di dalam kehidupan ini? Tidak ada, saudara. Sehingga ketika kita diajak untuk melihat, adakah di antara kita yang berwarna putih, hitam, biru, coklat? Semua lebur di dalam diri Yesus. Ketika kita memandang salib, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Dan dari salib itulah kita diajak untuk saling berkorban. Kalau Yesus mau berkorban untuk kita, kita pun diharapkan mau berkorban bagi kehidupan sesama kita. Bersyukur kehidupan kita sudah disambung kembali dengan Allah. Dan oleh karenanya terhubungnya kita dengan Allah memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dan inilah waktunya ketika kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mewujudkan ibadah keluarga dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua kita. Di sanalah kita menjalin keakraban itu. Mungkin di hari-hari yang telah kita lewati, kita mengabaikan semuanya. Kita hidup saling terpisah, tidak saling memperhatikan, tidak saling menegur karena kegiatan kita masing-masing yang sangat banyak. Tetapi dengan kondisi situasi yang seperti sekarang terjadi, kita boleh saling menyapa, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menghiburkan satu terhadap yang lain. Dan kita boleh sehati mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kita. Kita diajak untuk saling berkorban satu terhadap yang lain. Memperhatikan kehidupan orang lain bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus lebih tidak mudah lagi mengorbankan hidupnya bagi kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai anak Allah, ayo tanggalkan keegoisan kita. Ayo kita meneladani Yesus, karena bagaimanapun juga Yesus sudah memperbaharui hati dan hidup kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan coba kita terapkan dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati perjuangan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Engkaulah Allah yang menebus kami dengan cara yang begitu dramatis. Engkaulah Allah yang mengorbankan diri untuk kehidupan umat yang Engkau kasihi. Dan Engkau pula yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, tetapi Allah yang memulai karyanya dengan kematian, penderitaan untuk menebus dosa-dosa manusia. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah, yang masih memberikan kekuatan, kedamaian, kesejahteraan dalam kami menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Teruslah nyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami mampu meneladan Engkau di dalam mengorbankan diri. Sebab di salib itu kami memandang pembaharuan yang telah Engkau perlakukan dalam hidup kami. Dan oleh karenanya ya Tuhan, Engkau pun akan menopang setiap sendi-sendi kehidupan kami, baik sebagai keluarga, baik sebagai masyarakat, baik sebagai bagian dari bangsa dan negara kami. Menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang berperkara atas kehidupan kami. Engkaulah yang bertindak dan rancangan-Mu ya amin bagi kami semua. Dan oleh karenanya, kami hendak serahkan setiap pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang yang terlibat di dalam kehidupan dunia ini, memperbaharui pulihnya dunia, memperbaharui pulihnya relasi antar sesama, Tuhan akan memberkatinya. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perimpunan kami, memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami masing-masing pribadi. Oleh karenanya dengar ya Tuhan apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, di ibadah Jumat Agung ini kita diberi kesempatan dan waktu untuk mempersembahkan
Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan satu kali bisa disimpan di dalam amplop dan dikumpulkan ketika kita nanti bersama-sama ibadah di gedung gereja ini. Kita akan naikkan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Kita akan serahkan persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allahku, di peribadatan Jumat Agung ini kami diajari bagaimana mengucap syukur karena Engkau sudah mengorbankan diri Tuhan Yesus, mengorbankan nyawanya untuk tebusan kami semuanya. Kami yang hanya debu dan tidak berdaya, Engkau angkat, Engkau selamatkan melalui pengorbanan-Mu. Layaklah jikalau kami semuanya mengucap syukur dalam persembahan. Engkau akan menguduskan setiap persembahan yang sudah kami persiapkan. Engkau akan melayakkan semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan menajiskan dari setiap dosa, mentahirkan dari setiap najis, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan Yesus. Dan ajarilah kami semuanya untuk mempersembahkan kehidupan kami semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah.
Janji Tuhan ku pegang, ku dimaksud darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.